البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang puasanya ahlil a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur, yang dimulai dari siapa? Mujahid, yang disebutkan dalam kitab Innalah Imam As-Sa'di rahimahullah, orang yang sakit, taib, marid. Bagaimana hukum dalam masalah puasa terkait seorang yang sakit? Bisur'ah. Perinciannya bagaimana? Ada berapa kondisi yang disebutkan kemarin, Iqbal? Terkait seorang yang sakit, hubungannya dengan masalah puasa. Nah, ada 3 perincian kondisi seorang yang sakit. Yang pertama, apabila sakitnya tersebut tidak termandarati dengan puasanya, nah, dan juga tidak ada keberatan yang ditanggungnya ketika dia berpuasa, maka wajib untuk berpuasa dan tidak boleh berbuka. Yang kedua, apabila sakit tersebut menimbulkan adanya masyaqqah, yaitu berat, atau bisa lebih lambat sakitnya, lebih lambat sembuhnya ketika berpuasa, maka disunnahkan dan diutamakan untuk berbuka. Yang ketiga, apabila sakit itu parah sehingga kalau berpuasa sangat dikhawatirkan malah dia mati, atau semakin parah sakit yang dialami, maka dalam kondisi itu wajib untuk berbuka. Baik. Kemudian golongan kedua dari ahlul a'dzar siapa? Indak ya Talha. Nanti dulu. Setelah orang yang sakit siapa? Musafir. Baik, ini perinciannya juga hampir sama. Dari sisi keutamaan yang mana yang lebih besar antara berbuka atau berpuasa itu telah kita lewati. Yang pada asalnya kalau dia masuk kategori musafir terjadi ijma' boleh untuk berbuka. Tapi terjadi khilaf mana yang lebih utama. Kalau safarnya ada masyaqqah ketika berpuasa lebih utama untuk berbuka. Tapi kalau tidak ada masyaqqah maka lebih utama untuk berpuasa. Baik. Golongan ketiga siapa? Indak ya Qadir. Wanita yang haid dan nifas. Baik, wanita yang mengalami haid atau nifas, bagaimana hukum puasanya? Wajib untuk berbuka, haram dia berpuasa. Baik, apa kewajiban setelah itu?
wajib untuk mengqadha di luar Ramadan. Naam. Kemudian golongan yang keempat siapa Hanif? Wanita hamil dan menyusui. Baik, keduanya boleh untuk berbuka atau dengan kata lain boleh tidak berpuasa, tapi berkewajiban apa yang rajih dalam masalah ini? Sama seperti wanita haid dan nifas, di atasnya itu wajib untuk mengqadha. Yang rajih wanita hamil dan menyusui jika dia berbuka di siang hari bulan Ramadan wajib untuk mengqadha hari-hari yang ditinggalkan puasa padanya. Adapun terkait masalah it'am membayar fidyah maka terjadi khilaf yang rajih. Nah, tidak ada kewajiban. Karena wajibnya adalah mengqadha. Kemudian yang terakhir siapa Ahmad? Orang yang sudah tua. Nah, sudah tua renta tidak mampu berpuasa, atau juga seorang yang sakit dengan sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Maka hukumnya bagaimana? Nah, dia gugur kewajiban berpuasa dan sebagai gantinya setiap hari dia memberi makan satu orang miskin. Baik. Kemudian di sana ada golongan yang lain yang diberi udzur untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Baik. Ditambahkan berarti golongan keberapa ini? Keenam. Yaitu man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairi. Siapa saja yang butuh untuk berbuka demi mengangkat kedaruratan yang menimpa orang lain. Seperti apa? Seperti menyelamatkan nyawa seorang yang wajib untuk diselamatkan, yaitu seorang manusia yang haram untuk dibunuh. Menyelamatkan nyawa muslim yang haram untuk apa? Untuk dibunuh. Dari tenggelam atau dari terbakar atau dari reruntuhan. Nah, jika menuntut untuk dia berbuka, kawan, misalnya ada orang tenggelam, dia harus berenang tapi lemes kalau tanpa berbuka terlebih dahulu. Akhirnya dia berbuka sebentar, langsung kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan yang tenggelam. Maka dalam kondisi itu boleh dia berbuka. Atau untuk menyelamatkan orang yang terjebak dalam suatu kebakaran, butuh dia berbuka, maka boleh. Ini termasuk udzur. Baik. Kenapa akhwan? Boleh? Karena apabila dia tidak mampu untuk menyelamatkan kecuali dengan menguatkan dirinya terlebih dahulu dengan berbuka, maka berarti masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang suatu kewajiban tidak mungkin sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Jadi berarti di sini diperbolehkannya berbuka apabila memang butuh untuk itu. Dia merasa lemah, dia butuh kekuatan untuk bisa menyelamatkan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Nah, termasuk keutamaan besar menyelamatkan kehidupan seorang muslim. Kemudian yang ketujuh, man ihtaja ilal fitri littaqawwi bihi 'alal jihadi fi sabilillah. Siapa saja yang butuh untuk berbuka untuk menguatkan dirinya dalam jihad fi sabilillah, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga boleh untuk berbuka, baik itu dalam kondisi safar maupun mukim. Dalam kondisi safar jelas sebagaimana
jihad-jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kaum muslimin melakukan perjalanan untuk menyerang ke tempat-tempat orang-orang kufar. Atau dalam kondisi mukim, misalnya wal'iyadu billah, kaum muslimin sedang bertahan di negerinya dari serangan musuh-musuh Allah, butuh kekuatan, maka boleh mereka untuk apa? Berbuka. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bahkan memerintahkan di situ. Abu Sa'id mengatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Fanazala manzilan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautukum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Ya, ketika apa? Ketika safar menuju Mekah, mereka dalam kondisi berpuasa. Tapi ketika turun di satu tempat, Nabi mengatakan, kalian telah dekat dengan musuh kalian dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Ada anjuran, tapi saat itu belum diperintah. Dan ketika sudah sangat dekat dengan tempat musuh, Nabi mengatakan, innakum musabbihu aduwikum. Sungguhnya kalian besok pagi akan bertemu musuh kalian. Wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah. Maka saat itu ada perintah dari Nabi untuk berbuka, maka pasukan pun semuanya berbuka, tidak berpuasa. Di sini jelas, akhwan, isyarat bahwasanya kekuatan untuk berperang dibutuhkan, dan itu merupakan sebab dibolehkannya untuk berbuka walaupun tidak safar. Berarti ini kondisi yang ketujuh yang diberi udzur. Dan pada kondisi tersebut juga kondisi yang keenam tadi, boleh berbuka dan wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Permasalahan berikutnya, akhwan, seorang yang memiliki uzur untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, apakah boleh dia terang-terangan menunjukkan dirinya berbuka? Dalam artian dia makan terang-terangan, tidak perlu apa? Tidak perlu menyembunyikan dari pandangan manusia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, beliau memberikan perincian yang bagus dalam masalah ini, bahwa seorang yang boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan karena suatu uzur, ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana sababu fitrihi zahiran. Apabila sebab berbukanya itu jelas nampak. Seperti apa? Orang yang sakit, jelas sakit. Sakit terang-terangan makan, silahkan. Karena tidak akan ada yang ngiri dengan orang sakit. Iya kan? Tidak ada yang kepengin. Lihat sakitnya saja sudah sedih. Atau orang tua yang sudah renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka golongan ini seandainya dia terang-terangan makan tidak diingkari. Kemudian kondisi yang kedua, idza kana sababu fitrihi khafiyan, apabila sebab dia tidak berpuasa itu sebab yang tersembunyi, yang tidak dilihat. Orangnya sehat, masih muda, kok enggak puasa? Seperti apa misalnya? Haid. Haid ini kan sebabnya tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Masih muda, pakai jilbab, minum es yang hari bulan Ramadan, terang-terangan. Ini diingkari mesti. Tayyib akan diingkari. Kondisi yang kedua ini, apabila sebabnya sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak dengan jelas, maka ketika dia berbuka hendaknya apa? Tidak dinampakkan secara terang-terangan. Agar apa? Agar tidak ada tuduhan buruk kepadanya, dan juga agar tidak menodai kehormatan sendiri sehingga menimbulkan prasangka buruk dari kaum muslimin kepadanya.
Ini satu sisi. Kemudian sisi yang lain, agar jangan sampai orang-orang bodoh kemudian terkecoh sehingga meniru, oh berarti boleh ya, itu aja yang pakai jilbab. Nah, kemarin beli bakso siang hari. Nah, itu kan ngaji, akhirnya ditiru, berarti boleh ini. Nah, kalau lagi pasar boleh untuk apa? Beli bakso. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau sebab berbukanya adalah sebab yang tersembunyi, yang enggak dilihat orang, yang tidak diketahui dengan jelas, maka jangan menunjukkan dia berbuka secara terang-terangan, agar yang pertama tidak menodai kehormatan diri sendiri sehingga ada prasangka buruk. Yang kedua, agar tidak menimbulkan apa? Fitnah bagi orang jahil sehingga menganggap bahwasanya itu perbuatan yang boleh-boleh saja seorang berbuka melanggar kehormatan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa di siang hari. Baik. Nah, barakallahu fikum, ini tambahan untuk pembahasan ahlul a'dzar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin.